Assalamualaikum, kali ini channel Ide Lurus akan mereview film Getaway. Langsung saja kita masuk pada cerita. Awal cerita bermula di kelas kuliah yang diikuti sejumlah mahasiswa. Pada sesi perkuliahan saat itu menampilkan cuplikan film pembunuhan. Akan tetapi, setelah pemutaran film selesai, seseorang hadir dan ingin membuka diskusi. Namun, mahasiswa menolak untuk melakukan diskusi dikarenakan kelas kuliah itu tidak menghadirkan Profesor Watts yang mengampuh mata kuliah tersebut, melainkan asisten dosen yang memandu jalannya diskusi. Melihat asisten dosen yang akan memandu, mahasiswa mulai membubarkan diri dari kelas kuliah. Di sela-sela mahasiswa yang sibuk meninggalkan kelas kuliah, beberapa mahasiswa melakukan obrolan kecil yang berkaitan dengan pembuatan film. Saat itu, Maddie yang ingin meninggalkan kelas dihentikan oleh Harlow yang berniat mengajaknya untuk mengikuti pembuatan film di salah satu tempat yang jauh dari kota. Harlow mencoba menawarkan Maddie untuk jadi pemeran pada proyek film yang akan dikerjakan. Maddie pun memutuskan untuk ikut dalam proyek pembuatan film tersebut, meski dia sedang proses mengerjakan proyek filmnya sendiri. Singkat cerita, Noah, Abigail, Pete, Laurie, Landon, Jacob, sutradara film Harlow, Catherine, Cam, Krog, dan Kayla berangkat ke lokasi syuting di daerah perkampungan hutan yang sangat jauh dari pusat kota. Lokasi ini sulit sinyal, handphone atau jaringan internet semacamnya. Di sana, mereka sudah menyiapkan villa untuk menginap dan sekaligus lokasi pengambilan film. Di tengah perjalanan rombongan berhenti di sebuah rumah, dan salah satu kru film yaitu sutradara turun dan menghampiri patung sawah untuk mengambil dan memotong kepala patung. Ia mengambil kebagian topeng di kepala patung sawah yang selanjutnya dijadikan properti film yang dibuatnya. Kebetulan film yang akan digarapnya bergenre horor, sehingga topeng patung tersebut dapat membantu perlengkapannya. Perjalanan dilanjutkan. Mereka sampai di tujuan. Noah dan Kayla merupakan sepasang kekasih yang langsung masuk ke dalam kamar villa. Keduanya mulai melakukan proses piknik. Sebelum sampai puncak piknik, ada seorang kakek tua yang bernama Vic masuk ke kamar dan memergoki mereka berdua hendak piknik. Noah dan Kayla gagal berkembang biak karena terganggu oleh kedatangan si kakek tua tersebut. Singkat cerita, malam tiba, syuting dimulai. Para pemeran mulai berakting di hadapan sutradara dan kamera. Belum selesai syuting, adegan terhenti karena para kru dan pemain merasa lelah dan ingin berpesta. Sedangkan Noah duduk di pinggir danau. Noah duduk di danau sendiri. Tiba-tiba, Noah diserang oleh orang yang memakai topeng sawah. Noah pun tewas di pinggir danau tanpa sepengetahuan teman-teman yang lainnya. Di tengah keseruan menikmati minuman, rokok, ganja, dan api yang menyala, mereka dikagetkan dengan suara dan kemunculan sosok yang memakai topeng. Jacob yang mengecek suara tersebut terkejut setengah mati dan berlari. Rupanya, sosok tersebut adalah sutradara atau teman sendiri yang sedang memakai topeng sawah yang diambilnya. Ketegangan mereda dan mereka mulai berkemas untuk melanjutkan syuting. Lagi-lagi sebelum syuting selesai, mereka harus berhenti karena ada cekcok antar pemeran dan kru. Akhirnya, mereka memilih menunda syuting tersebut. Singkat cerita, pembunuhan berikutnya dialami oleh Abigail. Ia berada di tengah hutan, entah apa yang dicarinya. Tiba-tiba muncul seorang bertopeng yang sama. Abigail mengira itu hanyalah gurauan, dan ternyata ia ditikam tepat di perutnya. Abigail tewas di tengah hutan. Selanjutnya, pembunuhan ketiga dialami oleh Pete yang sedang mengobrol dengan Laurie di depan kamar. Berlanjut, Laurie juga tewas di dalam kamar dengan pelaku yang sama memakai topeng sawah. Tentunya tidak ada seorang pun yang mengetahui pembunuhan tersebut. Di sisi lain, Lando,
Krog dan Harlow sedang menikmati vodka di depan api unggun. Tiba-tiba, Krog mendengar sutradara yang mengajaknya rapat produksi. Krog merupakan kru kamera film yang sekaligus kekasih dari sutradara film. Krog pun bergegas menghampirinya, sedangkan Lando Harlow saling mendekat dan mulai berkecup-kecupan hingga mulai proses berkembang biak. Namun sebelum wik-wik, muncul seorang topeng sawah di belakang Lando dan menggorok lehernya. Harlow pun berhasil kabur ke ruangan rapat dan menjelaskan Lando sudah tewas ditikam sesosok bertopeng sawah. Mendengar keterangan tersebut, sutradara baru sadar bahwa propertinya banyak yang hilang, entah kemana, dan mengira ada yang ingin menyabotase proses pembuatan filmnya. Keadaan mulai riuh dan saling mencurigai pelaku pembunuhan, terutama Cam yang menjadi orang pertama menemukan mayat teman-temannya. Namun, Maddie membelanya karena ia melihat dengan mata kepalanya. Cam tidak melakukan hal tersebut. Maddie, Kayla, Jacob, dan Cam bergegas mencari keberadaan Noah yang masih belum ditemukan selain Abigail, Pete, Laurie yang telah ditemukan mayatnya. Sedangkan mayat Lando diduga dibawa oleh pembunuhnya. Sedangkan Catherine, Krog, dan sutradara bergegas menaiki mobil bermaksud untuk kembali ke kota atau ke kampus sebelah untuk mencari pertolongan. Namun, sayangnya mobil yang dinaiki sudah dirusak oleh pelaku. Akhirnya, mereka tetap di kawasan hutan. Di tengah pencarian Noah, Jacob justru menjadi sasaran pembunuhan berikutnya. Ia terbunuh di salah satu ruang. Sebelum terbunuh, Jacob mencoba melawan sosok bertopeng tersebut, namun gagal. Jacob pun tewas di hadapan Maddie dan Kayla. Cam yang muncul dari belakang sosok bertopeng tersebut langsung memukul kepalanya dengan botol minuman, namun sosok bertopeng juga berhasil melukai lengan Cam dan berhasil kabur dari ruangan tersebut. Setelah usaha pencarian Noah gagal dan mencoba mencari pertolongan gagal, mereka kembali ke ruang rapat untuk mencari solusi. Namun sayangnya, mereka lengah. Sutradara yang sedang ke kamar mandi berhasil dibunuh oleh sosok bertopeng tersebut tanpa sepengetahuan mereka. Maddie, Cam, dan Krog mendatangi rumah Vic, penjaga villa yang sekaligus untuk membuktikan apakah dia pelaku pembunuhnya. Sedangkan ruang tersebut menyisakan Catherine dan Harlow. Hal tak terduga terjadi di saat Maddie, Cam, dan Krog bergegas mendatangi rumah Vic. Catherine, Kayla, dan Harlow mulai diserang oleh sosok bertopeng patung sawah. Kayla yang melihat sosok bertopeng tersebut berhasil melarikan diri terlebih dahulu dan bersembunyi di gudang belakang. Sosok bertopeng mengikuti Catherine dan Harlow. Catherine terjatuh dan meminta tolong. Harlow pun menghampiri sosok bertopeng tersebut dan bermaksud untuk menyerangnya dengan pisau yang tengah dibawanya. Namun sayang, meskipun Harlow berhasil menusuk punggung sosok bertopeng tersebut beralih menyerang Harlow dan menusuknya berkali-kali di bagian perut. Harlow pun tewas. Catherine pun juga tewas diserangnya. Lanjut dengan Maddie, Cam, dan Krog yang mendatangi rumah Vic. Sesampainya di sana, mereka dikejutkan oleh Vic yang ditemukan tewas dengan bekas luka hantaman di kepalanya. Sedangkan televisi yang menyala sedang memutar video pembunuhan, mulai dari dosen Profesor Watts sampai teman-teman yang telah dibunuhnya. Sosok bertopeng itu merekam semua proses pembunuhannya. Maddie, Cam, dan Krog bergegas meninggalkan rumah tersebut dengan perasaan takut sosok bertopeng mendatangi rumah Vic. Maddie juga membawa hasil rekaman pembunuhan itu dengan maksud untuk dijadikan bukti pelaporan sesampai di kota. Mereka pun lari meninggalkan rumah Vic menuju mobil Vic yang terparkir. Maddie pun berhasil menaiki mobil,
sedangkan Cam terbunuh oleh sosok bertopeng yang melihatnya berlari menuju mobil. Sedangkan Croc sudah sampai di pintu mobil, namun masih terkunci. Maddie berusaha membukanya, namun karena panik, Maddie cukup lama untuk membukakan pintunya sampai Croc berhasil ditikam oleh sosok bertopeng tersebut. Melihat Cam dan Croc terbunuh, Maddie langsung tancap gas meninggalkan sosok tersebut dan menjemput teman-temannya. Sesampai di halaman ruang rapat, Maddie memanggil teman-temannya mengira mereka masih hidup. Sayangnya, yang keluar dari persembunyian hanyalah Kayla. Kayla pun berlari menuju suara Maddie yang membawa mobil untuk kabur dan kembali ke kota dan melaporkan semua kejadian ini. Kayla berlari cepat, namun sosok bertopeng tersebut melihatnya dan mulai mengejar Kayla. Kayla pun berhasil membuka topeng yang dipakai oleh pembunuh tersebut. Ia kaget melihat di balik topeng tersebut adalah Lando yang masih hidup dan menjadi pelaku pembunuhan semua teman-temannya. Kayla berhasil melawan, memukul mata Lando. Lando pun kesakitan dan Kayla mencoba melarikan diri darinya. Tiba-tiba, muncul Maddie memukul kepala Lando dan mereka berdua berhasil kabur melarikan diri menaiki mobil menuju kota. Pagi tiba, suasana kota sepi. Maddie dan Kayla mencoba mencari kantor polisi. Namun, Maddie tidak berusaha membelokkan mobil ke kantor polisi. Maddie ingin menunjukkan bukti rekaman bahwa Lando membunuh Profesor Watts. Kayla yang panik berusaha ditenangkan oleh Maddie, dan mereka pun menuju kampus terlebih dahulu. Sesampai kampus, Maddie dan Kayla menuju ruang kuliah dan mulai memutar bukti rekaman pembunuhannya. Lando yang mulai datang ke kampus berteriak memanggil Maddie. Kayla pun berusaha bersembunyi mendengar teriakan Lando dari luar. Persembunyian Kayla ditemukan meski dalam keadaan gelap. Hanya pencahayaan minim dari dinar video pembunuhan yang tengah diputar oleh Maddie. Kayla berhasil ditangkap dan Lando menjelaskan bahwa penikaman yang diderita oleh Lando adalah akting semata untuk berpura-pura mati dan menghilang dari teman-teman yang lain untuk memudahkan rencana pembunuhan mereka semuanya. Kayla pun panik, berusaha tenang. Maddie pun muncul di hadapan Lando dan Kayla. Maddie pun menjelaskan bahwa semua kejadian ini merupakan skenario-nya dengan Lando, meskipun Maddie harus memukul kepala Lando asalkan skenario-nya berjalan mulus. Dari rencana tersebut, Maddie dan Lando mendapatkan film yang bagus, nyata, dan menegangkan tanpa harus memerlukan properti yang tidak nyata. Alasan lain, Maddie menjelaskan semua terjadi lantaran Kayla telah menghancurkan harapannya, mulai dari perebutan kekasihnya Noah sampai Maddie tidak dianggap sebagai artis terkenal, sehingga dia hanya dijadikan pembantu perlengkapan film. Dari sini, Maddie dan Lando membunuh Kayla dengan perekamannya. Sedangkan Lando akan tetap memakai topeng patung sawah untuk menghilangkan siapa pembunuhnya tersebut. Kayla pun tewas dicekik Lando di depan kamera Maddie. Melihat Kayla tewas, Maddie pun segera membunuh Lando, lagi-lagi dengan posisi kamera yang masih menyala. Usai membunuh Lando, Maddie keluar dari kampus dan berteriak minta tolong untuk menerangkan bahwa ada pembunuhan di dalam dengan sejumlah barang bukti rekamannya. Polisi tiba. Maddie pun lolos dari jeratan tuduhan pembunuhan karena Lando yang tewas oleh Maddie dianggap sebagai bentuk perlawanan. Cerita pun selesai. Itulah review film Getaway yang dapat saya rekomendasikan untuk kalian.
Jangan lupa subscribe, like, dan komen sebanyak-banyaknya ya. Nantikan review film lainnya hanya di Strike Idea.